Ah, operator, ada enggak SK PLT? Coba dicari. Kalau ada tolong ditayangkan. Karena begini kan, karena kan ini yang disampaikan dalam sedang paripurna, publik ini rakyat Aceh dan publik semua menonton semua ini live. Jadi saya harus menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jadi saya tadi menarik juga yang dipertanyakan sama Pak Rijaluddin, siapa dalangnya? Apa mau saya sampaikan siapa dalangnya? Siap, sebentar lagi akan saya sampaikan. Nah, ini contoh nih Pak Asisten, ini mewakili Pak Gubernur. Ini tolong dibaca di poin 1 itu. Ini poin 1 ya. Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025 melaksanakan tugas di samping jabatannya sebagai staf ahli bidang keistimewaan Aceh. Apakah ini ada yang modal jabatan begini? Kebiasaannya di situ staf ahli gubernur bidang keistimewaan Aceh. Ini satu kecolongan. Nah, ini dipastikan nih kecolongan. Bukan siapa si pembuat yang sebenarnya. Tolong dilihat jabatan, kita tidak berbicara nama orang, berbicara secara administrasi. Karena saya lagi diobok-obok di luar. Diupah Yara, diupah disuruh pecat. Siapa yang berani pecat saya? Coba tunjukin mana. Nah, anak Agam, coba. Kalau saya di posisi benar, coba silakan berani. SK saya SK Mendagri 5 tahun. Yara itu kecil. Mau siapa lagi? Nanti akan tunjukin siapa yang kerjain saya dan siapa yang kerjain lembaga. Ini maaf Tunggu Anwar. Dan malam ini akan saya bukakan semua. Saya maunya rugi 1 hari, jangan rugi 5 tahun. Dikali 365 hari, 5 tahun berapa hari rugi kita. Makanya buka semua sekarang dan tuntaskan persoalan ini. Ingatkan PA, kita DPR Aceh. Nah, satu ini. Yang kedua, paraf. Ada paraf BKA di situ tidak? Paraf asisten ada tidak? Makanya jangan hantam ketua DPR. Kalau berlaga dengan ketua DPR, cari di mana kesalahan ketua DPR. Jangan cari di kebenaran ketua DPR. Ya, ingatkan di semua ya. Jangan main-main. Tengok, arahkan ke atas lagi. Turun. Nah, ini lambang burung Garuda. Kalau produk BKA, produk pemerintah Aceh, ini lebih kecil. Tulisan Gubernur Aceh, ini di bol. Biasanya BKA dia ketik, bukan dicetak. Berarti ini dipastikan bukan produk BKA. Ini maaf Tunggu Anwar, saya tidak takut ke siapapun. Jadi ini permainannya semua malam ini karena terjadi di sini. Kita sepakat untuk memanggil pihak terkait, walaupun bukan namanya RDP ataupun pansus. Kita pihak-pihak terkait akan kita panggil. Sepakat? Ini permainan semua wakil gubernur. Padahal debat dari Partai Gerindra. Mafia besar. Pimpinan, tunggu dulu. Stop. Saya sudah memberi kesempatan tadi. Jangan main-main ya. Ini permainan bendahara Gerindra dan ketua Gerindra Aceh, wakil gubernur Padrullah dan Irsyadi. Saya akan tuntaskan ini persoalan dan dukung saya. Siapa yang berani pecat saya akan saya lawan kalau saya di posisi benar. Apa jangankan Yara, saya bekerja sekarang di sini. Tidak pernah ada satu surat pun dari Partai Aceh yang melarang saya, yang mendampingkan saya. Ada kesilapan apa? Tapi kalau mau baik-baik Tunggu Anwar, ingatkan sebagai ketua operasi dan sebagai ketua harian, duduk. Jangan atur Aceh dengan 5 kursi. 5 kursi tidak bisa diatur Aceh. Saya ingatkan. Makanya jangan main-main dengan lembaga DPR. Untuk ini kita tuntaskan. Dukung saya.
Saya dengan Mualim tidak ada persoalan. Kalau saya ada persoalan dengan Mualim, tidak berani saya ngomong malam ini begini. Kita atur hati, jangan dengan fitnah. Oke, sepakat? Oke, kita dukung Mualim Depat. Kalau dia tidak begini lagi kerjanya, dan kerja dan untuk rakyat, dan hubungan eksekutif dan legislatif dengan harmonis, kita akan dukung dia. Kalau tidak, kita turunkan dia. Jangan takut jabatan Tengku Anwar. Apa posisi saya muda lebih, siapa di PA muda lebih, silakan kalau bisa. Kesetiaan saya, kayak saya ada tidak di PA? Silakan. Orang pintar banyak, jadi pemimpin belum tentu bisa. Oke, ini sudah saya bongkar, ini direkam semua ya. Dan saya akan menyurati Pak Prabowo Presiden ini terkait ini kalau memang Depat tidak berubah. Kita sudah ngomong, jangan main-main dengan lembaga. Nah, ini biar didengar semua Bapak Presiden, biar didengar semua orang Gerindra. Silakan lawan Ketua DPR. Sementara Ketua DPR di posisi yang benar. Saya tanggung jawab yang ngomong ini. Saya sudah cross check semua. KOP SK ini bukan dari BKA. Saya bersumpah malam ini KOP ini bukan dari BKA. Apalagi saya ngomong. Yang kedua, BKA tidak pernah memproses SK ini. Apa ada yang main? Apa ada orang Yara di sini? Keluar. Jadi cukup ini saya yang saya sampaikan. Coba Pak Ali minta maaf ya. Sudah terganggu pada Pak Ali. Ya. Pak Ali ya. Lanjut ya. Oke, minta maaf ya. Minta maaf ya. Bukannya reda, konflik dan polemik surat keputusan Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf kepada Al-Hudri sebagai PLT Sekda Aceh justru kian menjadi-jadi. Simak saja, itu sejalan dengan informasi yang diungkap Ketua DPR Aceh Zulfadli atau yang akrab disapa Abang Samalanga ini. Ia mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan dalam SK tersebut dan menuding Wakil Gubernur Aceh Fadlullah alias Devat serta bendahara Partai Gerindra Teguh Irsyadi sebagai dalangnya. Dengan nada bicara tinggi dan emosional, Zulfadli mengungkap itu pada rapat paripurna Jumat 21 Februari 2025 malam dengan agenda pelantikan Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basrah yang dihadiri anggota Dewan serta tamu undangan lainnya. Terkesan atau memang dikesankan sebagai arus bawah dari anggota Dewan, sejumlah wakil rakyat di DPRA melakukan interupsi dan bertanya soal keabsahan SK pengangkatan Al-Hudri sebagai PLT Sekda Aceh. Sontak Zulfadli meminta operator menampilkan SK penunjukan Al-Hudri tadi dan ia pun kemudian membeberkan beberapa kejanggalan. Salah satunya soal poin pertama dalam penunjukan mantan Kadinsos Aceh itu sebagai PLT Sekda. Ada nggak paraf BKA atau Badan Kepegawaian Aceh di situ atau di SK, tegas Zulfadli sambil nada bertanya. Lalu apakah ada paraf asisten? Gugat ia kembali. Tak menunggu jawaban dari anggota DPRA, Zulfadli malah menjawab sendiri. Di SK tersebut tidak terdapat paraf, hanya ada tanda tangan mu'alim. Kejanggalan lainnya, lambang burung Garuda pada kop surat juga berbeda dengan yang tertera biasanya. Kalau ini bukan produk BKA atau produk pemerintah Aceh, ini lebih kecil lambang burung Garudanya. Tulisan Gubernur Aceh di bold, dan BKA biasa diketik, bukan dicetak. Kop SK ini bukan dari BKA. BKA tidak pernah memproses SK ini, jelas Zulfadli. Itu sebabnya politikus partai Aceh itu mengaku akan memanggil pihak terkait untuk rapat dengar pendapat RPD maupun Pansus, dan ia kemudian menyebutkan akan ada 2 nama sebagai dalam konflik SK tersebut.
Ini permainan Wakil Gubernur Aceh yaitu Fadlullah atau Dekfat dari Partai Gerindra. Ini permainan Bendahara Gerindra Irsyadi. Saya akan tuntaskan ini semua, dukung saya, kata Teku Abang Samalanga dengan nada yang tinggi. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim menunjuk Al-Hudri sebagai PLT Sekda Aceh menggantikan Muhammad Diwansyah. Mantan Kadinsos Aceh itu diminta menciptakan inovasi serta memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan Tanah Rencong. SK penunjukan Al-Hudri diserahkan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Dekfat di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Rabu 19 Februari 2025 lalu. Selain Al-Hudri, Fadlullah juga menyerahkan SK untuk 47 PNS ke dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Aceh. Nah, benarkah tudingan Zulfadli bahwa Dekfat dan Irsyadi sebagai dalang di balik terbitnya SK untuk Al-Hudri? Inilah yang jadi persoalan. Kami menilai itu sangat miris dan dikhawatirkan akan memecah belah Partai Aceh dan Partai Gerindra. Apalagi jelas-jelas dalam SK pengangkatan PLT Sekda Aceh itu ditandatangani Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Begitu tegas Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh Haji Teku Irsyadi MD kepada media pers Sabtu 22 Februari 2025 malam lalu. Irsyadi mengatakan seharusnya Ketua DPRA menelisik terlebih dahulu kebenaran penunjukan PLT Sekda Aceh sehingga tidak terkesan Zulfadli tidak tahu aturan. Pernyataan itu tidak pantas disampaikan karena menyerang pribadi dan Ketua Partai Gerindra Aceh. Lebih baik Zulfadli belajar dahulu sebelum menjadi Ketua DPRA, karena pimpinan tidak boleh emosional, ujarnya. Lebih lanjut, Irsyadi menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari legislatif atau eksekutif. Itu sebabnya dengan pernyataan demikian dari Ketua DPRA, Irsyadi menegaskan bahwa telah terjadi fitnah bagi dirinya dan Wagub Aceh. Zulfadli juga menyebut bahwa jangan atur Aceh dengan 5 kursi. Hal itu juga fitnah bagi Partai Gerindra. Saya menilai Ketua DPR Aceh tidak mengerti aturan dan hukum dalam persoalan ini. Pernyataan itu merupakan bahasa bodoh, bukan bahasa seorang pimpinan. Dan itu tidak pantas disampaikan dalam forum atau rapat resmi seperti rapat paripurna, tegasnya. Makanya Irsyadi berharap jangan sampai gara-gara pernyataan Ketua DPRA dapat merusak hubungan Partai Aceh dan Partai Gerindra yang sudah terjalin harmonis selama 15 tahun dan hanya demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Mengenai interupsi beberapa anggota Dewan, Irsyadi mengungkapkan bahwa interupsi atau pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota DPRA pada rapat paripurna tersebut sudah disetting oleh Zulfadli. Yang jadi soal adalah selesaikah masalah tersebut atau masuk babak baru yaitu ranah hukum. Tentu, keputusan saat ini berada di tangan Wagub Aceh, Dekfat, dan Irsyadi. Apakah keduanya akan menggugat Zulfadli secara hukum untuk membuktikan tuduhan sebagai dalang dari polemik SK PLT Al-Hudri? Kedua, apakah DPP Gerindra Aceh, dan DPC Gerindra Kabupaten dan Kota di Aceh akan pasif atau agresif menyikapi masalah ini? Dan yang ketiga, yang tak kalah seru serta masih menjadi misteri adalah, benarkah polemik tadi semata-mata dipicu oleh SK Al-Hudri sebagai PLT Sekda Aceh? Atau hanya sebagai pemantik awal dari persoalan laten yaitu rebutan kesepakatan dan peluang untuk membajak APBA 2025 dalam bentuk program pokir? Inilah yang sedang kami telusuri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi